Jangan-jangan kata orang benar ya, susah punya anak. Gimana cara ngomongnya ke keluarga? Adalah ketika dokternya ngomong, ibu tenang aja, ini bukan gak bisa punya anak kok. Teman-teman tuh ngerasa kayak kena judgmental gitu, dijudge gitu ketika dia bercerita. Jadi mereka tuh enggan karena ya malu, takut dijudge. Jadi di sini kita memberi ruang, memberi kesempatan untuk para perempuan yang tadi mungkin punya keraguan atau ketakutan untuk bisa punya ruang terbuka untuk mereka tuh cerita dan saling sharing kesamaannya dengan satu sama lain. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah orkestra. Setiap hormon memiliki perannya masing-masing agar tubuh dapat berjalan dengan baik. Ketika keseimbangan itu terganggu, maka tubuh mulai memberikan sinyal seperti head yang terlambat, jerawat pada wajah, kenaikan berat badan, hingga perubahan suasana hati. Sayangnya banyak perempuan yang baru menyadari hidup bertahun-tahun dengan gejala tersebut. Bahkan harus menghadapi stigma dan juga kesalahpahaman dari lingkungan sekitar. Padahal di balik diagnosis, ada seorang perempuan dengan cerita, perjuangan, dan harapan yang layak untuk didengar. Inilah dia Jelita, melampaui stigma, mendengarkan cerita, menguatkan perempuan. Halo. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang PMOS dari 3 perspektif yang nanti akan saling melengkapi. Yang tentunya kita juga bukan hanya bercerita PMOS sebagai kondisi kesehatan saja, tapi juga kita akan mendengarkan sebuah cerita, memahami arti sebuah dukungan, dan juga yang pastinya melihat bagaimana kepedulian itu tumbuh menjadi sebuah gerakan. Nah, sudah hadir di studio kali ini ada Mbak Michiko Tambunan. Hai. Halo Mbak apa Berlin, kabar? baik, alhamdulillah, terima Sehat. kasih. Ya, Alhamdulillah, sehat. Mbak Michiko ini adalah seorang akademisi dan juga perempuan yang berdampingan dengan PMOS, yang nanti kita akan coba kulik ceritanya, inspirasi apa yang ada di dalamnya. Mbak Michika, sebelum kita berbincang, saya penasaran energi apa yang dibawa hari ini ke studio Jelita ini? Seru, Iya. senang, semangat. Nggak kelihatan ya? Kelihatan banget. Happy banget Happy ya? banget, happy banget. Senang Oke. banget. Karena kebetulan Mbak Michiko ini adalah juga pernah menjadi ex-jurnalis ya? Jurnalis, benar. Jadi ngelihat suasana kayak gini kayak Memorize lagi, kangen flashback, lagi. wow, dulu seru banget. Alhamdulillah Kak Michiko sudah hadir kali ini dan Terima kita akan kasih, berbincang-bincang terkait Mbak dengan PMOS itu Yes. sendiri. Kalau dari Mbak Michiko nih, boleh cerita nggak sih pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh nih, kemudian bagaimana perjalanannya sampai mengetahui bahwa itu adalah kondisi PMOS? Oke, jadi sebenarnya aku baru menikah Oke. setahun yang lalu, bulan Juli Congrats. 2025 ya. Tidak dalam situasi terburu-buru lagi punya anak sebenarnya. And then ada satu momen yang aku menstruasinya terlalu terlambat. Oke. Gitu, kirain isi udah ngarep ya, ternyata mundurnya jauh banget. Mundurnya jauh banget, rentannya tuh hampir 50 hari. Oke. Gitu. Nah, gara-gara kejadian itu aku sempat ke dokter karena maksudnya kalau memang ada sesuatu biar diobatin aja gitu. Ternyata kata dokternya waktu itu ada sesuatu kayaknya gitu ya. And then tapi dia tidak menerangkan, dia hanya bilang permasalahan hormonal aja kayaknya Bu, biasa. Oke. Dia sempat kasih obat penyubur, itu awal mulanya sudah mulai bikin mood berantakan. Oke, oh dengan itu sudah mulai Iya, terasa ya? Iya, cuman waktu itu tidak didiagnosa sesuatu yang gimana-gimana. Kayaknya masalah hormonal aja Bu, tapi Ibu rutin mens, rutin. And then Januari 2026 gitu ya, kan 6 bulan menikah belum isi gitu ya, dengan hitungannya tadi pola hidupnya kayaknya sehat-sehat aja, aku belum hamil ya gitu. And then memutuskan ke dokter lain, lokasinya di BSD memang, dokternya langsung ngomong gini, oh kayaknya Mbak agak berbulu ya. Iya nggak apa, biasanya dari ciri-ciri ini, biasanya kecenderungannya langsung PMOS. Wah, aku sebenarnya lumayan langsung agak kaget juga ya, oh how come gitu ya. Tapi kalau memang ibu nggak percaya, kita langsung aja Cek cek lagi. di situ, di ruangan dokter. Aku nggak siap. Iya. Antara nggak siap langsung dicek atau mengetahui hasil ya. Takutnya memang amit-amit sesuatu yang memang agak fatal. Tata pas dicek, dari hasil ceknya, dari yang dia lihat dalam USG gitu ya, kemungkinan besar itu memang PMOS. Oke. Jadi ibu harus deal with it. Ibu punya PMOS, ada yang salah dengan hormon, Oke. ya ada yang salah dengan ya sistem reproduksi. So kemungkinan besar harus minum obat kalau mau hormonnya balance. Wah, kaget banget. Dan itu berarti aku mengetahui 7 bulan terakhir inilah Oke. bahwa punya PMOS. Oke, nah kalau orang mungkin banyak mendengar atau melihat itu dengan kata-kata tuh PCOS ya. Iya, Nah, kira-kira PCOS, betul. Istilah
PCOS dengan PMS sama atau tidak? Sebenarnya sama. Jadi baru diubah ke PMOS karena sebenarnya masalahnya tuh bukan pada reproduksinya, Tapi hormon Oke, yang baik. menyebabkan ada sesuatu yang terjadi di sistem reproduksi perempuan karena hormonnya tidak seimbang. Oke. So that's why namanya berubah dari PCO menjadi PMOS. Oke. Begitu Mbak Ben. Karena bukan cuma sekedar rusak reproduksi atau mengganggu Betul, reproduksi, tapi betul. misalkan kayak tadi ada resistensi Insulin ya. betul. Itu Jadi memang masalah hormon yang Hormon. menyebabkan tadi resistensi insulin, sistem reproduksinya jadinya tidak seperti wanita yang tidak PMO ya, yang lebih normal. Iya. Akhirnya begitu, makanya namanya berubah dari PCO menjadi PMOS. Oke. Nah, ketika menerima diagnosis tersebut gitu kan, apa yang terlintas dalam pikiran Mbak Michika saat itu dan tantangannya apa nih ketika mendengar pertama kali itu? Tantangannya jangan-jangan kata orang benar ya, susah punya anak. Gitu. Oke, stigma itu ya. Stigma itu melekat gitu ya. Ini bahkan sebelum nanya sama dokter ya, langsung shock aja sih. Oke, susah punya anak nih kayaknya. Oke, tapi untung ke dokter juga nih, Iya, belum oke. 1 tahun nikah gitu ya. Dan memang tantangan terbesarnya waktu itu gini, gimana cara ngomongnya ke keluarga? Iya, iya. Mereka paham gak sih kalau Iya, diterangin masalah sakit hormon? Zaman dulu nggak ada soalnya Iya. sakit hormon. Orang taunya bisa punya anak, tidak bisa punya anak gitu ya. So waktu itu yang paling bikin takut adalah ngomong ke keluarga bahwa ada isu dengan tubuh saya yang membuat saya harus tidak bisa kayak orang normal. Jam tidur itu nggak boleh terganggu, jam makan tidak boleh diganggu ya, dan ada obat yang harus diminum. Iya, gimana cara ngasih taunya nih ke keluarga gitu ya. Terus? Dan akhirnya kita memutuskan untuk saya dan suami memutuskan untuk kita jalanin aja, nggak perlu terlalu terbuka dengan keluarga. Yang penting mereka tahu kita menuju proses memiliki punya anak. Oke. Kita menyemangati gitu biar aku nggak stres. Iya, betul. Karena dokter juga udah bilang kalau ibu stres, takutnya malah berhenti menstruasi. Karena menstruasi itu masih menandakan ibu itu masih subur. Oke. Kalau beneran tidak mens 1, 2, 3 bulan, lebih susah lagi. Gitu ya. Yang dimasukin ke dalam tubuh harus lebih banyak lagi untuk memacu badan itu mereproduksi sel telur begitu. Ini kan ada, tapi jumlahnya tidak sesuai yang normal. Nah, itu kan bikin takut juga dong. Iya. Oke, berarti nggak boleh stres. Iya. Oke. Sedangkan kita kerja ya gitu Mbak. Jadi kayak oke, jadi gimana nih manage-nya? Akhirnya aku memilih untuk keep up dengan olahraga. Oke. Bisa aku lebih happy gitu ya, dan aku punya waktu selain kerja yang aku bisa sendiri, dan aku ya itu happy, nggak mikirin aku sakit gitu ya, karena orang nganggapnya sakit. Iya. Kamu tuh sakit PMOS, kamu tuh sakit hormon gitu ya. Iya. Itu sih stigma bahwa kamu sakit dan kamu nggak akan punya anak, itu yang bikin ngedown banget. Oke, nah ini ngomongin stigma nih tadi kan, stigmanya ada beberapa banyak hal ya. Tadi Betul. kayak kamu tuh sakit, padahal kita dalam kondisi yang sangat Betul. sehat sekali. Kemudian Betul. juga pandangan-pandangan orang yang langsung ngejudging bahwa oh susah punya anak atau segala macam. Nah Iya. bagaimana akhirnya selain olahraga ataupun selain tadi, Mbak menghadapi seperti itu? Pertama menghadapinya aku baca thread. Oh iya, lebih banyak ini ya. Aku melihat cerita-cerita orang ya yang survive bahkan bertahun-tahun, dan ternyata mereka punya anak. Dan banyak yang membagikan kisah itu, nggak cuma di thread sih ya, mungkin ada juga di luar, tapi mereka bagiannya di Instagramnya mereka gitu ya. Dan aku baca inspiratif banget gitu ya, bahwa mereka berikhtiar, terserah dokter mau ngomong gimana, gue sehat. Iya. Bahkan bekerja normal gitu ya, bahkan udah ada yang level direktur gitu ya, dan dia bilang yang gue bisa lakukan dan punya anak. Oke. Meskipun take times ya gitu ya, kayak prosesnya agak lama 5-6 tahun menunggu, tapi bisa. Jadi itu yang buat aku kayak bisa, ternyata bisa, tidak seperti yang orang bilang. Dan kedua adalah ketika dokternya ngomong, ibu tenang aja, ini bukan gak bisa punya anak kok, jangan dengerin orang. betul. Kata-kata itu yang bikin aku semangat ya. Yang di dokter kedua dia bilang jangan dengerin kata orang, bahkan bisa dengan promil alami tanpa bayi tabung atau IVF. Wah, itu secerca Menambahkan harapan. semangat ya. Iya, itu secerca harapan. Oh, masa sih? Iya, yang penting tetap olahraga, minum obatnya, dan tidak boleh stres. Jadi memang perempuan itu, Mbak Berlin, kalau udah stres dikit, Banyak ya? Iya, dan hormon itulah yang membangkitkan sel-sel, termasuk sel-sel yang jadi kanker dan segala macam. Ini memang nggak boleh gitu. Di usia 30 tahun ke atas itu harus di-manage. Harus manajemen stres, pola tidur, karena disitulah bangkit. Nah, karena tubuh kita nggak kayak cowok ya, gitu. Memang lebih complicated. So that's why aku kayak, oke dok, karena dokternya udah bilang bisa. Bahkan secara alami, hanya dengan obat gitu ya, dibantu dengan obat hormonal, dan gaya hidup yang sehat, itu yang bikin aku kayaknya pelan-pelan, itu kan setelah 2-3 kali konsul ya, pelan-pelan mulai semangat. Tadinya udah males, kayak apa sekolah lagi aja ya, ke luar negeri kabur, gitu ya, kabur biar nggak diomongin orang, lagi, diomongin orang kan. Nikah tapi
nggak bisa punya anak nih gitu kan. Ternyata karena dokter itu ngomong gitu dan aku baca banyak cerita yang bisa tetap menjalani karir dan punya anak dengan PMOS, akhirnya disitulah perlahan-lahan mulai bisa bangkit lagi. Berarti itu sebagai titik balik juga titik ya? balik, turning point lah. Titik balik bahwa nggak ini kita harus bisa melawan, berdampingan juga bersama, Betul. tapi kita juga harus bisa terima, tapi kita tunggu juga terus bergerak seperti itu ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kira-kira tadi kan ada beberapa obat yang dikonsum juga ya? Betul. Nah, obat itu ada efek sampingnya? Betul, ada efek sampingnya. Apa biasanya? Memang jadi bloated. Jadi badan itu lebih mudah naik berat badannya. Oh ya? Iya, dan ya itu. Jadi memang kalau nggak di olahraga, and then jadi obes. Oke. Itu yang paling menjadi musuh jahanamnya PMOS juga kan. Tidak boleh sampai obesitas. Karena insulin deket banget sama diabetes. Betul. So that's why gimana caranya kita minum obat yang bikin naik berat badan, tapi nggak boleh naik. Gitu. Jadi memang keep up dengan yaitu tidak boleh begadang. Seminggu aku mempush diri aku minimal 2 kali di olahraga. Oke. Kalau bisa tiap hari bagus, minimal 2 kali badan itu harus gerak. Kalau enggak bloated banget. Iya. Gitu. Itu pengaruhnya kedua breakout, jerawatan. Wah itu udah nggak bisa sih Kak. Iya. Itu hanya Tuhan lah yang tahu ya. Iya. Karena sometimes kita jadi cakep, mulus, udah nanti tiba-tiba breakout lagi gitu ya. Breakout banget. Faktor minum obat gitu. Dan itu juga bikin down sih. Aku pernah ketemu orang juga, ternyata dia baru tahu juga dia PMO, tapi dia belum menikah. Karena dia cek jerawat. Dia mau dibikin mukanya bagus kan. Ternyata dokternya bilang, adik itu PMOS. Wah dia kaget. Dan aku bilang tenang aja. Jangankan yang muda yang tua kayak kita pun masih dealing with it. Dan it's okay, nanti muka kamu akan kembali lagi. Di saat berarti kamu lagi nggak seimbang hormonnya gitu. Jadi ya ini berarti kalau misalnya tiba-tiba breakout berarti ada kurang tidur, kecapean, gitu ya? stres iya. Dia akan langsung timbul faktor obat itu. Jadi minum obatnya pun ada resiko ya, gitu ya tadi bloated dan juga jadi memang gampang jerawatan. Kalau sih. untuk konsum obatnya sendiri itu ada jangka waktunya kah atau memang selama promil saja seperti itu? Selama promil. Oke, baik. Iya, jadi kalau selama promil tetap harus ditebus resepnya dan kalau bisa nggak bisa putus, gitu ya. Kalau aku sekarang masih mengkonsumsi 2 yang berkaitan untuk insulin itu memang sehari sekali, gitu. Dan aku searching, ternyata banyak yang minum juga yang sama. Jadi aku ngerasa banyak teman-teman lain di Jabodetabek ini yang minum obat yang sama. Bahkan dokter kecantikan, adik kelas aku aja dia bilang dia minum obat yang sama. Padahal dia tidak PCO, karena dia mau promil. Makanya dia bilang enggak kok Kak, itu enggak hanya karena kakak PCOS atau PMOS, tapi karena mau promil juga, karena saya juga minum. Yang tidak PMO, itu bikin tenang juga. Berarti yang mau promil wajar minum obat itu. Karena mengatur hormon kan. Ya. Jadi dari cerita kakak tadi kan kakak cukup banyak mencari tahu juga ya, berbagai informasi yang sekarang sudah sosial media sangat banyak sekali gitu kan. Yang pada akhirnya kakak merasa mendapatkan teman baru atau mungkin merasakan ternyata tidak sendirian itu. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para perempuan yang mungkin once ada diagnosis seperti itu, dia harus bersikap apa? Kalau menurut aku jangan ngedown. Itu memperburuk tubuh kita ya. Gitu. Kalau menurut aku jangan ngedown. Kaget dan shock itu pasti ya. Ada ya. Pasti ya. Mengingat juga stigma yang berseliweran itu, judgmentalnya langsung nggak bisa punya anak. Pasti ngedown. Tapi menurutku itu malah berdampak semakin buruk buat tubuh kita. Kalau menurut aku mindsetnya harus diubah. Saya PMOS, hidup sehat. Mau dimulai dari manapun terserah, mau dari pola makan, pola tidur, pola olahraga, bebas. Yang penting harus ada yang berubah memang, nggak bisa sama dari pola tidur, pola makan dan pola olahraga. Iya, itu memang harus ada yang berubah. Kalau kita tahu kita makin ngedown dan nggak berubah, so that's it. Itulah asal muasal sel-sel tadi makin berkembang, makin berkembang dan efeknya kemana-mana. Karena sistem reproduksi perempuan tadi complicated. Betul. Satu kenapa? Ya dia mungkin akan menyerang organ-organ yang lain ya. Who knows gitu ya. So that's why jangan ngedown, harus mengubah pola makan atau pola tidur atau pola olahraga sih. Baik. Nah tadi Mbak Michiko sudah banyak bercerita dan berani untuk akhirnya speak up dan akhirnya menyampaikan bahwa jangan ngedown. Kemudian masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah tentunya perjalanan itu akan terasa ringan jika kita didengar. Ya kan? Kemudian juga kita mendapatkan teman yang memang mendukung support system dan akhirnya berjalan bersama. Nah untuk itu kita akan membahas terkait dengan peran ruang aman dan juga dukungan bagi perempuan yang sedang menghadapi
kondisi seperti kakak, Iya. yang nanti kita akan bahas bersama di segmen kedua. Terima kasih Mbak Michiko sudah sharing terkait dengan PMMS-nya. Nanti kita ketemu lagi dan bercerita lagi. Kita Terima akan ke kasih. segmen kedua. Ya, masih di Jelita di segmen kedua. Kalau tadi kita berbicara dari cerita seorang perempuan yang hidup berdampingan dengan PMS. Nah, kali ini di segmen kali ini saya mengajak teman Jelita untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, seberapa penting kehadiran ruang aman dan juga dukungan dari komunitas yang tumbuh bergerak melalui berbagai kegiatan sosial yang pada akhirnya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam dukungan untuk perempuan yang berdampingan dengan PMS. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di segmen kedua kali ini ada Mila Kristia dari co-founder Komunitas Katanona dan juga ada Adik Rafa Sabira dari Face Project Officer Daraloka. Halo, apa kabar? Halo, baik. Sehat. Sehat. Oke, ini mau kenalan satu-satu dulu nih dari Kak Mila. Amelia, Kak Amelia dari co-founder dari Katanona. Apa sih komunitas Katanona tuh? Komunitas yang apa sih? Oke, jadi Katanona itu adalah komunitas khusus perempuan yang mendefinisikan diri dia sebagai perempuan yang memang format kami adalah intimate discussion gitu. Jadi emang peserta kami nggak lebih dari 10 orang, biasanya 8-10 orang karena memang tujuannya adalah untuk bisa memberdayakan teman-teman sama menjadi ruang aman buat teman-teman untuk cerita tentang permasalahannya. Dan biasanya di berbagai diskusi kami mengangkat tema yang beda-beda sih Kak. Oke. Gitu. Jadi ada intimate relationship di situ ya. Pada akhirnya memang membuat ruang untuk para perempuan untuk bisa Betul. berdiskusi di situ ya. Betul. Oke, nah kalau untuk Daraloka sendiri, Daraloka ini ada apa sih? Sebuah proyek apa sih? Ya, jadi Daraloka ini tuh sebuah proyek kami. Kebetulan kami tuh mahasiswa dari LSPR Institute. Kami tuh dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Marketing Communication. Jadi di semester 6 ini kami tuh ada sebuah proyek kolaboratif subjek dari 4 mata kuliah yang dimana kami tuh harus membuat sebuah campaign yang kita mengangkat sebuah isu. Dan untuk Daraloka sendiri itu kami mengangkat isu tentang penyakit hormonal perempuan, yaitu khususnya mengenai PMOS. Oke, nah kalau tadi kita sudah banyak bercerita dari cerita inspirasinya Mbak Michiko tentang bagaimana dia menerima diri, pada akhirnya juga untuk mengajak para perempuan yang mungkin berdampingan dengan PMS itu untuk bisa tumbuh bergerak juga. Nah, kalau misalkan melihat dari sekarang, mengapa sih perempuan itu kadang masih suka enggan bercerita atau mungkin sharing terkait dengan kesehatan reproduksinya? Kalau menurut dari Mbak Amel apa? Tentunya dari stigma itu sendiri ya Kak. Karena dari berangkat kebetulan kami di Katanona itu pernah mendiskusikan tentang rahim itu 2 kali. Gitu. Yang pertama waktu itu judulnya Jika Rahim Itu Bicara. Ini lebih ke peran-peran sebagai keibuan, sebagai perempuan yang harus menghasilkan. Terus juga yang kemarin baru sama Daraloka ya, tentang PMOS itu sendiri gitu. Jadi kami tuh masih menemukan di sesi-sesi tersebut teman-teman tuh ngerasa kayak kena judgmental gitu, dijudge gitu ketika dia bercerita. Jadi mereka tuh enggan karena ya malu, takut dijudge gitu, bahkan oleh nakesnya sendiri gitu. Mungkin ini juga penting juga ya buat kita sama-sama belajar, sama-sama aware gitu ya, bahwa isu ini adalah isu tentang tubuh perempuan, di mana membicarakan tentang tubuh perempuan itu tidak pernah mudah karena perempuan kan dilekatkan sangat oleh complicated ya. betul, perempuan dilekatkan oleh peran-peran, berbagai peran lah, banyak peran gitu. Dan termasuk salah satunya kalau dikaitkan dengan PMOS ya perempuan menghasilkan, perempuan harus bisa menjadi ibu, harus bisa mengurus anak gitu. Jadi ya itulah yang dihadapi perempuan. Oke, jadi ada rasa judging tadi tuh ya, yang ngebuat orang jadi kayak aduh nggak usah cerita dia mendingan gitu ya. Oke, apakah keresahan yang ini pada akhirnya keresahan sama menjadi alasan dari Daraloka untuk memilih mengangkat isu terkait dengan kesehatan perempuan ini? Betul. Jadi saya sendiri sebagai perempuan itu banyak sekali ngalamin stigma-stigma, terutama ketika pubertas itu kan kita tuh banyak banget ngalamin perubahan-perubahan tubuh, tapi yang dirasa tuh kita nggak bisa nanya secara terbuka atau kita tuh nggak percaya diri untuk bisa nanya ke orang ini tuh sebenarnya aku tuh mengalami apa sih gitu. Contohnya misalkan muncul banyak bulu, nah itu tuh biasanya kan dikorelasiin kayak kayak laki-laki deh. Iya, kumisan gitu kan ya. Oke, terus kayak gitu tuh yang bikin kita jadi takut mau cari tahu informasi yang benar, kemana kita harus mencari informasi yang kredibel kayak gitu. Oke, jadi akhirnya membuatlah sebuah ruang aman gitu kan, yang terkadang memang membuat perempuan menjadi lebih banyak bercerita, lebih gampang bercerita seperti itu. Nah, bagaimana konsep ruang aman tersebut diterjemahkan dalam sebuah konsep beyond the stigma yang ada di rangkaian Asadara itu? Baik dari keresahan-keresahan yang banyak sekali dialami sama para perempuan, seperti adanya tekanan sosial, terus juga banyak banget pengalaman-pengalaman misalkan mereka mau pergi
ke dokter itu tuh takut karena takut dijat. Nah, itu tuh banyak banget ada di sekitar kita gitu. Jadi di campaign Darah Loka ini sendiri kita tuh tujuannya mengumpulkan perempuan-perempuan yang memang merasa sendiri atau takut dengan kondisi yang dialami gitu. Jadi di sini kita memberi ruang, memberi kesempatan untuk para perempuan yang tadi mungkin punya keraguan atau ketakutan untuk bisa punya ruang terbuka untuk mereka tuh cerita dan saling sharing kesamaannya dengan satu sama lain seperti itu. Oke, jadi lebih kepada mengajak para perempuan itu untuk bukan hanya sekedar fokus pada diagnosisnya saja, tapi lebih bagaimana kita juga untuk bisa bertumbuh bersama, bergerak bersama seperti itu ya Kak ya. Oke, nah kalau gitu kira-kira perubahan apa sih yang ingin dibangun oleh Darah Loka sendiri yang pada akhirnya bisa berdampak pada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kepedulian terhadap kondisi kesehatan itu sendiri? Baik, untuk di Darah Loka sendiri, terutama tujuan utama kami adalah yang tadi untuk memberi ruang kepada para perempuan yang mungkin merasa sendiri agar bisa dapat support dari perempuan-perempuan lainnya. Tapi selain itu kami juga ada edukasi terkait dengan sebenarnya kondisi seperti ini itu ada penjelasannya, bukan sekedar memberi ruang aja, tapi kita juga memberi edukasi kepada mungkin pengetahuan-pengetahuan yang perempuan-perempuan itu dan juga orang lain, laki-laki itu juga belum tahu gitu loh. Sebenarnya kalau perempuan mengalami misalnya jerawat, itu tuh bukan berarti karena pola hidupnya jelek atau bukan karena mereka tidak merawat diri, tapi bisa jadi itu ada dari dampak dari hormon juga seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin soal tadi gerakan yang memang berasal dari teman-teman Darah Loka sendiri yang memang berangkat dari sebuah mungkin tugas ya, tapi pada akhirnya memilih untuk mencoba untuk mengangkat isu ini karena memang isu ini juga sangat relate untuk perempuan gitu kan. Tapi kan tidak bisa terwujud kalau bersendiri nih. Pasti ada butuh kolaborasi. Nah, untuk itulah kolaborasi dari Kata Nona. Nah, Kata Nona hadir sebagai apa di sini? Kami hadir mungkin lebih tepatnya ya sebagai fasilitator gitu ya. Sebagai tadi juga Rafa sempat bilang ya, kita selain memang tahu simptom-simptomnya, kita kan mau mengedukasi juga. Mengedukasi sekaligus juga kita kasih support gitu. Karena balik lagi Kak, ini kan isu tentang tubuh perempuan di mana tidak pernah mudah gitu membicarakan ini. Belum lagi masalah stigma-stigma, belum lagi peran perempuan secara sosial gitu ya. Dan tidak banyak juga ya teman-teman yang bisa sebelak-belakan itu cerita atau terbuka tentang pengalamannya dia. Gitu. Nah makanya Kata Nona sendiri memfasilitasi gitu ya. Kira-kira apa nih kita bisa di situ kita bisa lihat coba kami urai gitu ya keresahan-keresahan teman-teman perempuan gitu. Banyak juga Kak soalnya yang kemarin datang kayak mereka tuh nggak tahu kalau misalnya sebenarnya mereka ada masalah ABC gitu. Mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak punya akses. Nah dengan adanya sesi kita gitu ya, sesi kami bersama Darah Loka, itu jadi bisa membuka perspektif baru juga buat teman-teman yang lainnya. Gitu. Jadi memang mereka yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Mereka yang tadinya nggak bisa cerita, terus takut gitu ya, butuh support. Nah itu bisa kita support juga gitu dari sesi. Berarti Kata Nona ini sendiri adalah sebagai bagian dari membentuk ruang aman gitu kan. Nah kira-kira support yang bisa dilakukan oleh sebagai kita, bagi teman, keluarga, dan mungkin sebagai sesama perempuan itu apa sih untuk support pada perempuan yang memang dalam kondisi seperti itu? Yang pasti ruang aman itu tidak begitu saja tercipta ya kan. Ruang aman itu kita ciptakan, kita upayakan gitu. Jadi kita juga harus punya pemahaman gitu. Kita harus punya awareness tentang tubuh perempuan. Kita juga harus menyadari bahwa perempuan itu sejarahnya diopresi sedemikian rupa ya, gitu. Sehingga ketika kita tahu sejarah perempuan seperti itu, maka jadi wajar gitu perempuan sekarang itu mungkin banyak yang submisif, yang nggak bisa cerita, yang terlalu berat dengan bebannya dia gitu. Kalau kita udah tahu sejarahnya, kita jadi bisa lebih berempati sesama perempuan lain. Gitu. Jadi kita harus punya rasa itu dulu, kita harus punya pengetahuan itu dulu sehingga kita bisa berempati sesama perempuan. Gitu. Kalau tadi kita berbicara bahwa tentang perempuan yang memang hidup berdampingan dengan PMS itu sendiri kan Kak. Komunitas itu cukup membantukah dalam proses pemulihan, penyembuhan, pengobatan? Sejauh ini pernah nggak ada kasus seperti itu? Kalau dari kami sendiri pasti kami tidak begitu saja kasih pengobatan juga sih Kak. Gitu. Biasanya kami memang kalau misalnya memang ternyata ada yang cerita nih, kayaknya aku punya tanda-tanda seperti ini gitu. Pasti kami akan merekomendasikan lagi. Nah dari diskusi itu biasanya muncul nih Kak, oh ternyata objin yang punya perspektif gender nih ke sini gitu misalnya. Atau ternyata mereka lebih butuh ke psikolog misalnya. Kita akan merekomendasikan yayasan-yayasan tertentu atau ya praktisi-praktisi gitu. Dan yang kami pahami juga dari berbagai sesi, ternyata untuk saling support kita nggak perlu jadi expert loh. Gitu. Jadi
untuk untuk bisa saling support kita hanya perlu jadi manusia aja gitu. Iya. Kita hanya perlu jadi manusia dan bisa berempati sehingga kalaupun memang itu bukan expert kita yang harus kita lakukan atau kita bantu gitu ya, kita bisa alihkan atau kita bisa rekomendasikan ke tempat lain. Oke. Gitu. Contohnya memang ya beberapa juga yang ada cerita tentang masalah PMS ini pasti nanti kita akan rekomendasikan ke, kemarin juga muncul tuh, oh aku ternyata pakai asuransi ini bisa loh. Teman-teman tuh tadinya nggak tahu Kak. Jadi banyak informasi yang akhirnya bisa disaringkan bersama seperti itu ya. Nah kalau menurut Kak Amel sendiri, apakah komunitas itu perannya sangat penting sekali terhadap berbagai macam isu perempuan yang memang pada akhirnya komunitas itu bisa membantu kok seperti itu? Penting Kak. Oh iya. Penting banget Kak, penting banget. Banyak dari teman-teman kami gitu ya yang bergabung di Kata Nona justru ikut berkali-kali sesi. Jadi kita juga punya peserta yang loyal ya Rafa ya. Jadi memang mereka ternyata memang butuh ruang. Mereka butuh tempat yang aman. Mereka somehow butuh escape juga ya dari lingkungan mereka yang boleh dibilang toksik misalnya, yang memang penuh stigma. Dan kadang dari keluarga atau orang terdekat sendiri ya. Betul. Justru malah ya biasanya menyakiti kita, siapa lagi kalau bukan orang terdekat kita Kak. Iya, betul. Gitu, dan mereka mencari ruang itu sulit gitu. Mungkin kalau aku bisa flashback sedikit gitu, aku juga penyintas kekerasan, gitu. Dan di saat aku melalui itu, aku juga nggak tahu harus kemana, gitu. Dan waktu itu aku belum punya Kata Nona juga ya. Jadi aku waktu itu cerita ke teman aku, Aya, yang mana Aya ini ngenalin aku ke Sasha. Sasha co-founder juga ya. Sasha waktu itu ada di LBH Apik Jakarta, dan aku dibawa ke situ, gitu. Jadi ternyata yang menolongku sekian waktu itu ternyata ya perempuan juga. Nah, dan itulah kenapa ruang aman ini perlu diupayakan gitu. Karena aku harapannya sih ya untuk teman-teman yang nggak tahu mau kemana, yang nggak bisa cerita, yang butuh pertolongan, ya bisa kita bantu gitu. Baik, menarik sekali ya. Jadi ruang aman ini perlu diupayakan. Untuk itulah kolaborasi dengan Rafa di Voice Project dari Dara Loka ini terjadi lah. Nah, kalau dari Dara Loka sendiri, kira-kira selain ini hanya sebuah tugas dari kampus atau sekolahan gitu yang pada akhirnya menjadi akademi, tapi ini kan bagian dari yang ingin diangkat nih. Kira-kira apa sih tujuan mulia dari teman-teman dari Loka ini untuk bisa mengangkat kasus ini? Kalau dari kami tentunya untuk membuka kesempatan perempuan-perempuan ini untuk berkumpul di satu bentuk campaign ini ya, dan tentunya untuk bisa mempertemukan juga nih, mengenalkan juga bahwa ada loh komunitas yang bisa ditempati gitu, atau yang bisa dijadikan tempat untuk bisa bercerita, dan kembali tadi dari Kak Amel juga bisa saling bantu juga mungkin informasi-informasi yang selama ini mereka tuh pengen dapatkan tapi mereka tuh bingung dari mana, takut carinya gitu. Nah, melalui Dara Loka ini kita kan berkolaborasi sama Kata Nona juga gitu, jadi kita bisa dapat bantuan juga dari Kata Nona untuk ada teman-teman perempuan yang memang punya mungkin pengetahuan lebih yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Baik. Kegiatan dari Kata Nona sendiri ada apa aja? Nanti boleh di-share. Kita banyak banget Kak, jadi memang kita nggak hanya format diskusi pada akhirnya, tapi kita ajak kolaborasi juga beberapa kreator juga. Kemarin contohnya ada workshop, sebelumnya juga kami pernah workshop healing journaling bersama LBH Apik juga. Jadi di situ memang fokus ke perjalanan healing teman-teman penyintas. Gitu, kami memfasilitasi itu, terus juga pernah workshop mewarnai dan bikin zin juga. Gitu. Jadi banyaknya aktivitas yang memang merangkul perempuan-perempuan ya. Dan alhamdulillah bisa kalian join sama Dara Loka sehingga bisa menjadi sebuah kesatuan yang memang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri seperti itu ya. Baik, terakhir mungkin bisa disampaikan pada perempuan yang saat ini sedang mengalami perasaan yang aku berjuang sendirian nih, ada closing statement nggak? Boleh dari Rafa dulu. Untuk para perempuan yang merasa sendiri, kalian sayangi diri kalian dan juga hargai kerja keras kalian selama ini, karena kalian tuh sangat berharga. Dan terpentingnya adalah cari lingkungan dan tempat yang dimana kalian tuh bisa dapat support seperti itu, jadi kalian tidak merasa sendirian. Baik. Kalau dari Kata Nona sendiri, mungkin sebelum ke pesan-kesan aku nambahin sedikit kali ya. In the society gitu ya Kak, di sosial kita yang sangat patriarkal ini sangat memungkinkan banget ya perempuan itu bersaing satu sama lain gitu. Yang contohnya kalau dari konteks PMOS ini sendiri, kita tentu familiar ya dengan konsep PMOS gitu ya. Adanya PMOS ini mungkin menjadi isu tersendiri juga gitu. Tapi masih banyak juga teman-teman yang di fat shaming gitu ya. Terus ekspektasi kehamilan yang tidak pada tempatnya gitu. Yang mana memang challenge-nya adalah di keputusan perempuan sebenarnya gitu. Nah,
buat teman-teman perempuan mungkin kita perlu adanya saling support satu sama lain gitu. Jadi selain kami memang mendukung teman-teman perempuan untuk cerita, kami juga mendukung teman-teman untuk bisa support satu sama lain gitu ya. Untuk teman-teman bisa mendengarkan, untuk bisa hidup atau ya mendengarkan tanpa judgement lah ya Kak. Tanpa judgement. Terus kalau misalnya memang teman-teman memang tidak bisa menyelesaikannya, silakan bawa ke pihak profesional yang terkait gitu ya. Nah, oleh sebab itu mungkin pesan terakhirnya buat teman-teman yang merasa sendirian, tenang aja, teman-teman gak sendiri. Teman-teman bisa mungkin cari komunitas-komunitas pemberdayaan yang sesuai dengan hobi teman-teman misalnya, karena komunitas banyak banget ya. Kemarin juga beberapa kita kolaborasi sama komunitas-komunitas untuk bikin workshop segala macam yang memang membicarakan isu terkait perempuan gitu. Dan teman-teman gak sendiri, teman-teman bisa sharing gitu ya, bisa saling berbagi kisahnya, jangan takut. Karena ya kalau tidak kita sama-sama upayakan, kita mau minta kemana ruang aman ini gitu. Jadi penting juga buat teman-teman untuk cari tahu dan ya lebih welas asih ya mungkin ya kayak lebih welas asih ke diri sendiri dan sayang ke diri sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih sudah sharing di segmen kedua kali ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa dukungan itu tadi ya Kakak bilang nggak perlu yang expert, tapi ya cukup hadir, kemudian memberikan ruang untuk bisa didengar untuk cerita, kemudian juga kita membuat perempuan merasa nyaman untuk bisa sharing, seperti itu sudah menjadi bagian yang cukup bahwa mereka tidak berjuang dengan sendirian seperti itu ya Kak ya. Nah, namun kan ruang aman itu tidak berjalan dan tidak begitu saja, butuh waktu, butuh proses panjang gitu kan. Pada akhirnya juga butuh kepedulian dan juga kolaborasi. Dan alhamdulillah kolaborasi kali ini muncul dari teman-teman mahasiswa yang memang dalam segi akademisnya memang ada konsentrasi di situ ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana pengalaman, kemudian kepedulian dan pendidikan akhirnya bertemu nih dan melahirkan sebuah kegiatan sosial yang pada akhirnya nanti akan hadir di bulan Juli seperti itu. Kita akan hadir lagi nanti di ngobrol di segmen ketiga. Terima kasih Kak Nona. Nanti kita bisa next time kita bisa ada perjalanan lagi yang lainnya. Oke, kita akan berbincang-bincang lagi. Oke, kita akan masuk ke segmen ketiga. Baik, masih di cerita di segmen ketiga. Setelah tadi kita mendapatkan banyak cerita dan insight dari perempuan pendampingan dengan PMUS dan kemudian bagaimana ruang aman serta kolaborasi dengan komunitas itu menjadi satu bagian yang cukup memberikan support kepada para perempuan lainnya. Nah, ini berangkat dari proyek Dara Loka sendiri. Kita sudah hadir lagi nih bersama dengan Mbak Michiko dan juga ada Rafa di sini. Ya. Nah, ini kan berangkat dari sebuah proyek, sebenarnya proyek yang berasal dari akademika. Betul. Karena kebetulan Mbak Michiko ini selain dari perempuan pendamping PMS juga dosen ya? Dosen. Boleh cerita dosen apa dong? Creative Content Marketing Communication. Oke, jadi itu di situ membahas tentang apa? Jadi sebenarnya mata kuliahnya itu Community Development. Nah, di semester ini wajib collaboration. Jadi Komdev ini dibantu dengan 3 mata kuliah pilar lain mensukseskan apapun proyek mereka nanti gitu. Nah, jadi ada dosen Komdev. Nah, saya pegang Creative Content Community gitu ya. Nah, ada 2 dosen lain juga. Nah, kita fokusnya adalah membantu supaya proyek ini berhasil. Nah, kebetulan lucunya proyek yang dipilih berkaitan dengan PMOS gitu dan jadilah Dara Loka gitu ya. Jadi waktu itu kita seleksi. Jadi 4 dosen dari 4 mata kuliah termasuk ketua pelaksananya Community Development ini kita uji mereka. Present di depan kita dengan proposal, goals-nya apa, outcome-nya apa, terpilihlah si Dara Loka Project. Jadi yang tadinya terpisah-pisah kelompok, terpilih Dara Loka satu kelas menjadi panitia. Nah, aku fokus mentoring mereka untuk creative content, marketing communication. Jadi yang Komdev ada, social marketing ada, digital marketing juga ada. Nah, kita mata kuliah selain community memastikan bahwa proyek Dara Loka ini outputnya tercapai, yaitu pengembangan masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan karena isunya adalah PMOS, kita memastikan bahwa tadi ada edukasi holistik dari mahasiswa tentunya gitu ya berkaitan dengan PMOS. Gak mungkin dong ngomongin PMOS kalau mereka nggak ngerti. Jadi mereka harus riset. Jadi memang kita memastikan itu dulu nih karena udah kepilih nih Dara Loka. Outputnya tercapai dan memang kita ini lagi ongoing menuju main event Dara Loka Project gitu ya. Jadi kita masih keep up dengan itu dan so far sih kita dosen cukup happy gitu ya dengan perjalanan prosesnya ya. Karena mahasiswanya semangat, kita jadi semangat. Kebetulan saya PMOS gitu ya. Uniknya adalah setelah terpilih project ini minggu depannya ketemu kita kuliah gitu ya. Akhirnya saya mengakui ternyata dosen kalian ya saya juga adalah pejuang PMOS gitu. Surprise banget gitu ya, karena pas banget isunya kepilihnya itu. Makanya saya bilang, jadi nggak perlu ragu
Karena dosennya aja juga PMOS gitu ya, kita punya PMOS dan testimoni langsung dari saya. Jadi nggak perlu Valid ya. nggak perlu Iya, valid, iya, iya. valid banget gitu ya. Bahkan secara medik juga udah ada hasil. Terus kalian bahkan bisa lihat sendiri kondisi. Jadi mereka juga lihat ya week to week gitu ya perubahan yang terjadi. Kadang cakep banget ya, kadang enggak. Iya Tadi gitu ya, dan obat memang tadi ya. mood tadi ya karena konsum Perubahan, obat iya. jadinya mood itu kan tidak selalu happy. Kadang capek banget. Kadang saya sambil duduk, kadang bisa full berdiri all day gitu. Jadi memang kadang capek juga. Nah itu salah satu pengaruh. Cuman surprisingly berjalannya waktu ini kita udah ongoing ya project Dara Loka. Aku ngelihat ternyata kesempatan untuk bisa influence Iya. terkait dengan stigma itu besar banget gitu ya. Aku sih nge-pushnya dari sisi kreatif konten kayak kontennya harus bagus ya, edukatif gitu ya. Oke. Jadi aku harus review terus nih tiap minggu. Kadang aku sambil kerja gitu ya, mem tolong review dulu Iya, nih iya, kontennya iya. segala macam. Cuman aku ngasih saran juga lebih banyak daripada gimmick, banyakin edukasi, mitos atau fakta. Jadi banyak nih di konten Dara Loka di Instagram gitu yang tentang mitos atau fakta, mitos itu untuk membantah. Tapi dengan versi fun, Oke. gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngebahas PMOS dengan versi serius banget, Oke, tapi baik. versi mereka versi fun dan sampai sekarang masih berjalan. Oke. Jadi tadi aku juga bilang kayak ini kita ngasih edukasi lewat jelita, nanti harus tayang juga Iya. di platform kita Iya, gitu ya di iya, Dara iya. Loka bahwa kita memang actively pengen terus dan harapannya ini bisa kita wariskan. Tidak hanya di angkatannya mereka, nanti adik-adik kelas berikutnya pun Iya. kita bisa wariskan juga. Mereka bisa lanjutin perjuangan kakak-kakak kelasnya yang udah menerobos itu ya. Berkaitan Berarti dengan ini proyek pertama ya? pertama berkaitan dengan reproduksi. Oke, baik. Nah, kalau dari first project Dara Loka sendiri, ada Rafa di sini. Kenapa mengambil tema PMOS itu sendiri? Karena kan banyak tema perempuan itu banyak banget, Iya, iya. complicated banget. Tiba-tiba ngambil PMOS nih gitu, Betul. kenapa? Sebenarnya ini tuh kembali dari pengalaman kami juga ya sebagai perempuan, karena kita tuh pada saat kita pubertas, pada saat kita mulai gede tuh kita ngerasain banyak banget perubahan-perubahan gitu yang itu tuh dipengaruhi oleh hormonal. Iya. Tapi kita tuh nggak pernah tahu bahwa itu tuh adalah pengaruh hormonal. Betul. Misalkan contoh kita jerawatan, itu pasti dibilangnya kamu nggak merawat diri. Terus kita kan jadi ngerasa Insecure. iya insecure gitu, karena kalau misalkan apalagi ada standar-standar kecantikan juga kan. Kalau misalkan kondisi hormonal ini kita nggak pernah tahu edukasi yang benar itu seperti apa. Ketika kita mengalami seperti ini kita harus melakukan apa, kita harus ke siapa gitu. Itu jadi masalah yang dekat banget dengan kami gitu, terutama yang perempuan gitu. Dan kebetulan juga dengan topik yang kami angkat gitu, PMOS, dosen kami juga kebetulan pejuang PMOS Iya. juga gitu. Jadi bikin topik ini tuh jadi sangat-sangat Dekat lah. dekat dengan kita gitu, karena kembali lagi dari keresahan-keresahan kita sebagai perempuan dan harapannya dari campaign ini itu kita bisa bantu kasih edukasi juga ke masyarakat bahwa hal-hal yang dialami oleh perempuan itu bukan semata-mata karena perempuan itu tidak menghargai dirinya Betul. gitu, tapi ya memang ada kondisi-kondisi tertentu secara hormonal, secara medis Ya. yang memang ada penjelasannya gitu. Oh, jadi memang berangkat dari yang terdekat dulu ya, karena tadi di sekitar kita ini memang ada isu seperti itu, kemudian memang kita pengen angkat seperti Betul. itu ya. Nah kemudian kalau dari segi dosen sendiri nih, Iya. yang melihat bahwa perjalanannya, ya ini menurut aku sih semesta mendukung ya, ketika dari Dara Loka kemudian Iya. akhirnya goal untuk satu project ini, kemudian kami juga dari cerita melihat bahwa ini satu tema yang cukup menarik banget Betul. diangkat dan cukup untuk harus di-share pada orang-orang dan perempuan-perempuan bahwa isu ini ada loh jalan keluarnya atau isu ini ada loh ruang amannya gitu. Betul. Nah, dari dosen sendiri, Mbak Michiko melihatnya adalah perjalanannya sampai seproses ini, sepanjang ini tuh kira-kira seperti apa? Kalau dari POV aku sebagai dosen gitu ya, dinamis banget ya gitu. Tiap kelas tuh ada aja Iya. curhatannya kan. Kayak kadang udah mau nyerah, lanjut lagi. Iya. Mau nggak mau harus dilanjutin gitu ya. Dan aku berapa kali ngomong juga di kelas dengan versi gaya milenial ya. Ini tuh bukan cuma sekedar konteks nilai Iya, gitu ya. Ada hal berharga yang kalian bisa wariskan berkaitan dengan isu ini gitu ya. Syukur-syukur tadi bisa menjadi warisan untuk adik kelas gitu ya. Pun kalau enggak udah ada yang bisa kalian kasih ke masyarakat. Iya. Dan itu berharga banget gitu ya. Edukasi Iya. ini itu penting banget gitu. Dan kalau Instagram ini bisa long last juga, orang kalau cari isu PMO bisa masuk ke Instagramnya Dara Loka, itu kan bagus banget gitu ya Mbak Berin. Orang bisa lihat yang bener gimana. Dan bahasan ini evergreen dan lasting ya. Betul. Jadi siapapun, kapanpun bisa dilihat. Bisa lihat itu gitu. Dan memang tadi kan aku bilang pokoknya followers harus segini, Iya. di bulan gini. Tetaplah ada konteks-konteks yang kita kejar dari sisi mata kuliah. Tapi di luar itu memang tadi aku bilang keberhasilannya bukan lagi soal nilai sih, tapi seberapa dampak itu bisa terlihat gitu ya. Karena nggak bisa diukur dampak yang terjadi di masyarakat. Nanti misalnya nih kita ada rencana ya main event, nanti ada journaling time, ada banyak lah one day gitu ya.
kita udah nggak bisa ngukur itu dengan angka sebenarnya, tapi dampaknya gimana? Orang-orang pejuang itu akan di situ sekitar 30-an ya, nanti kakak-kakak, ya 50-an orang. Isinya orang pejuang semua? Pejuang, ya nanti dari pagi, nanti ada fun walk dulu, nanti pre-event, nanti ada yoga bareng dulu paginya, terus nanti ada journaling time, nanti ada talk show dengan teman-teman Kata Nona gitu ya. Itu kan meaningful banget pasti buat mereka. Mereka bisa journaling apapun, tulis apapun yang lo rasain karena itu pejuang PMO. Nah, dampak itu tidak akan bisa diukur sebenarnya dengan nilai, tapi again ya, tadi ketika kita sudah melihat akhirnya ada yang bisa kalian kasih untuk society, itu sih menurut aku keberhasilannya gitu ya. Jadi bukan semata-mata memang ada nilai yang harus diisi ya, pasti nilai UAS gitu ya, nilai project, tapi again bukan itu dampaknya. Makanya menurut aku ketika mereka progres aja, menurut aku itu udah perfect. Gitu ya, karena trust me gitu ya Mbak, mahasiswa sekarang kan gak kayak zaman kita dulu ya. Dan kelas lain pun ada yang stuck juga dengan isu lain juga, isu sosial gitu ya. Dan aku ngelihat Dara Loka ini mereka progres gitu ya, meskipun curhat mulu sih. Tiap kamis tuh nih besok nih kita ketemu curhat kayak, Miss capek banget, Miss pusing banget, Miss ini. Tapi aku bilang progres, gitu. Karena kita juga pernah mahasiswa ya, jadi kita tahu memang dinamika dan collab-nya kan juga dengan komunitas. Pasti nggak mudah gitu ya, dan tadi ada main event besar mengundang orang, pejuang, dan pesannya harus sampai berat gitu ya, dan IO-nya pun mereka, gitu jadi kan. semua ya? Semua, IO-nya pun dari anak-anak mahasiswa gitu, jadi aku mengerti. Dan aku tidak pernah mempush bahwa harus sekian. Tadinya sebelum, sesudah UTS sih ada ya, pokoknya followers kayak harus gini deh. Jadi engage-nya aku hitung sekarang udah nggak ada ya. Aku udah nggak pernah lagi. Iya, karena dampaknya. Terserah mau followersnya nambah atau enggak, engagement-nya yang ngelihat reels kalian nambah atau enggak, yang penting dampak itu dan edukasi itu terus. Makanya kalau misalnya postingan itu nggak muncul, aku langsung chat, kok nggak ada yang muncul gitu. Nah kalau dari Loka sendiri, apa tujuannya sebenarnya selain tadi, sebenarnya ini tugas ya, tapi sering berjalannya waktu kan ini bukan tugas aja nih, pengen memberikan dampak. Nah kira-kira tujuan dari dampak ke masyarakat itu apa? Kembali lagi untuk edukasi sih, karena memang kami di sini ada 4 mata kuliah yang kami ambil, jadi secara kita tuh pengen banget dari masing-masing mata kuliah itu kita bisa kasih perspektif gitu loh terkait ini. Kalau misalkan contohnya dari Mimiciko, dari creative content itu kita bisa nge-push edukasi itu melalui konten-konten di social media, kemudian juga untuk digital marketing kita buat platform-platform baru, contohnya kita ada website, itu yang bisa kita utilize untuk bisa kita kasih edukasi di sana, dan kita bisa juga karena kami ini dari marketing juga, jadi harus ada implement beberapa aspek-aspek untuk dari segi marketingnya juga gitu loh, untuk mengangkat juga isu-isu ini, memberi bisa kasih informasi yang bagus, yang baik gitu, yang bisa diterima. Oke, dan ini berangkat dari ide-ide mahasiswa ya, jadi dalam artian memang yang dan ini acaranya udah cukup besar banget loh kalau misalkan dari zaman kita dulu ya, misalkan kita ngeliat sekarang kan kalau zaman dulu mungkin kita lebih ribet lagi ya, teknologinya tidak secanggih sekarang. Informasi juga tidak sebanyak nyari komunitasnya di mana yang bisa support kita, jadi memang hebat banget sih kalau menurut aku ya gitu. Dan itu sih aku sebisa mungkin memastikan jangan juga terlalu stres dengan pressure bahwa nanti main event kita harus gini, berapa media yang harus datang, gitu, bukan itu. Dampak tapi lebih ke dampak ya. Dampak, dan itu berikan ruang aman untuk teman-teman yang nanti hadir, bahwa ada komunitas yang support, dan kita pun dari mahasiswa juga aware dan concern about this issue PMOS gitu ya. Jangan dianggap mahasiswa tuh nggak tahu apa-apa. Pas ini diangkat ke UTS aja kita kaget banget. PMOS, kalau kanker serviks oke lah. Kita ada pap smear gitu ya, terus suntik yang sebelum nikah itu ya, segala macam PMOS gitu ya. Kayak ini tuh aku pikir tingkat awareness-nya masih sangat rendah. Ternyata mereka aware banget gitu. Makanya aku senang banget kayak, dan tadi aku tidak mengakui setelah ujian UTS itu baru bilang sebenarnya aku juga pejuang gitu, dan senang banget bahwa level mahasiswa sekarang udah aware dan mau gitu ya, bersusah payah lah istilahnya bikin project untuk PMOS fighter ini sih. Oke, silakan. Mau tambahin juga, karena dari dosen-dosen kami pun juga sangat even dari secara akademically ada beberapa target yang mungkin ditentukan. Tapi dari semua dosen itu pasti memastikan kalau misalkan kita tuh harus benar-benar peduli dengan isunya, dan diharapkan dengan segala upaya yang kami adakan itu bisa benar-benar berdampak baik gitu bagi targetnya, khususnya untuk saat ini tuh para pejuang PMOS gitu. Sekarang ketawa-ketawa, besok di kelas tetap aja ya. progress report. Keren banget ya, jadi benar-benar berangkat dari sebuah
bukan akademisi saja tapi lebih bakat Iya. pengen mengedukasi dan juga memberikan ruang aman untuk perempuan. Oke, Iya. mungkin terakhir boleh dipromokan acaranya kapan? Mungkin bisa nanti disampaikan teman-teman Jelita. Dari Rafa. Boleh, silakan. Iya. Untuk main event Daraloka Asadara nanti akan ada di tanggal 26 Juli. Oh, itu terbuka untuk umum atau? Ya, terbuka untuk umum. Nanti untuk informasi selanjutnya terkait tiket dan juga acara seperti apa bisa dilihat di Instagram Daraloka. Daraloka. Oke, Daraloka.id. Baik, Yes. ini keren banget ini, dosennya keren, pengampunya keren semuanya, dan juga anak-anaknya juga maksudnya keren ya. Yes. Isu yang diangkat juga sangat real banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah dan jadi kita Amin. juga ingin mentransfer semuanya ini Iya. menyampaikan bahwa memang kita punya ruang aman, kita Betul. punya komunitas, kita punya kegiatan yang bergerak, Iya. yang tumbuh bergerak yang pada akhirnya bisa support woman to woman ya. Yes. Oke, baik, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mudah-mudahan kita sekali, bisa hadir lagi di Mbak sini. Berli. Dan Thank you sampai so jumpa much. di lain kesempatan. Iya. Oke, dadah. Terima kasih Jelita. Oke.